3, 2, 1, open the door. Oke, selamat siang Pak Aksan. Saya Majusi Hermawan, absen 3. Di sebelah saya ada. Septian Tamunan. Saya Ferdian Sarapun Kurniawan. Oke, pada hari ini tema podcast kita tentang Jerman Timur. Apa sih Jerman Timur itu? Jerman Timur. Ya. Jerman Timur. Jerman Timur itu apa ya? Pengertian Jerman Timur itu ada sebagai negara komunis dari zona penduduk Soviet di Jerman setelah Perang Dunia Kedua yang didirikan pada 7 Oktober tahun 1949 dan secara resmi tidak ada lagi pada tahun 3 Oktober 1990. Kayak dulu zaman dulu gimana ya, Bre? Dari Jerman Timur kebagi dua, Cok. Iya. Barat sama Timur. Mm-mm. Lu ngerti gak? Lu jadi Apa sih itu perbedaan dari itu? doang lu. Iya kan? Jerman. Jadi nih Jerman Barat Kan nih Uni ada Amerika Serikat, Inggris, sama Uni Soviet. Iya. Nah, Jerman Timurnya itu ada Uni Soviet sama satu lagi siapa tuh? Siapa? Nggak tahu gua siapa. Apa? Amerika. Kan Jerman Barat kan ada Amerika, Ya. Inggris. Ya. Lupa satu lagi siapa? Soviet tuh gimana sih? Uni Soviet. Ya jelas lu. Boleh beda. Ya Uni Soviet itu dulu Rusia itu jadi Uni Soviet itu dipimpin Joseph Stalin. Nah, lu tau negara Yugoslavia nggak sih? Enggak, Ukraina. Lu kok nggak tahu, awas tuh ya. Ukraina ya. Tahu Ukraina kan? Yang pesawat Antonov dibedakin. Iya. Itu parah sih, Cok. Sumpah itu parah aja. Itu lo bayangin gak sih pesawat terbesar meledak lo, Cok. Iya, Cok. Itu ya lu majuan yuk biar kita lakuin juga sih. Bisa lo ya, inget ya. Gue udah lupa lo kejadiannya. Itu kapan ya pesawat si itu meledak ya? Apa ya? Tahun berapa ya? Apa sih pesawat si Antonov anjir? Tanggal berapa ya? Pas apa sih? Kan pas yang ada perang Rusia sama Ukraina Iya, tuh. Ukraina. Itu apa nih? Tahun berapa ya? Tahun kemarin ya? Iya kemarin. Nah itu kan udah Ukraina. Nah, Terus ada kayak negara Crimea. Lu tau Crimea? Oh, daerah apa sih namanya? Daerah Ukraina bagian selatan kan? Ya. hmm. Terus ada negara, pokoknya negara sekitar Rusia lah. Iya. Kan Itu masih Rusia sama. si Uni Soviet. Nah terus dulu pas perang selesai ini, Hmm. pas perang selesai itu kan si Jerman itu kan runtuh. Itu Hmm. Jerman gak Cowok apa? di Jerman. Di Jerman iyalah. Iya. Jerman tadi. Iya. Kan runtut terbagi menjadi dua. Iya. Nah, Itu kan gak perjanjian apa bisa kebagi dua? apaan anjir janjian apa? Apa gue lupa ya. Nggak, perjanjian Potsdam. Jadi Potsdam. perjanjian Potsdam itu gimana perjanjian saat itu kan ada 4 negara ya? Ya, Yang menang apa sih? Gue lupa. Hah? 4 negara kan ada di kan ada Amerika Serikat, Ah. US. Inggris, ya, Uni Soviet, ya. terus sama apa lagi? Itu lagi. Ukraina. Itu Ukraina tuh masih udah Soviet tuh, kita zaman dulu udah Ukraina. Ya, Lu bikin tuh masa Inggris. pas lagi apa sih pas lagi perang dunia pesawat atau udah lewat kan nggak lucu, Cok. Itu kan pesawat kargo yo. Gidakin, Cok, sama Tarari, Cok. Apa sih? Gue lupa sih. Prancis, Cok. Iya Prancis. Nah itu di empat. Empat. Nah dulu kan pas zaman kala diseruduk karena tuh Iya. kan nggak ada ruang tuh. Hmm. Pas nggak ada ruang, jadi semuanya diambil alih sama si negara 4 besar itu. Hmm. Si negara Amerika, Prancis sama si Inggris itu ambil bagian Jerman Barat. Ya. Sedangkan si Uni Soviet ambil Jerman Timur. Timur Timur ya. Ya udah, karena bersih tegang terus gara-gara si sebenarnya tuh sebelum apa ya, sebelum perang dunia menang itu pas zaman istilah tahun 1939 itu ada istilah perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Nah puncaknya itu terjadi pas perang awalnya sebelum si Jerman Timur itu kalah. Ya. Semua Amerika itu udah gak seneng sama si Uni Soviet karena
komunis kan. Ya kan gara-gara perbedaan paham kan ada dua paham ya. Jadi Jerman Barat beda sama Jerman Timur pahamnya. Jadi si Jerman Barat itu apa sih, gue lupa. Jerman Barat itu Jerman Barat tuh kalau masalah kapitalis apa sistem pemerintahnya yang Barat. komunis kok Komunis, Apa sih cok? sosialis, Komunis kan Soviet, coba lihat di sosialis. sosialis kapitalis sama liberalis. nah itu Jerman Barat tuh itu yang blok itu si Jerman blok barat, ya. sedangkan si blok Jerman Timur itu Kapitalis. Jerman Timur cok, bagian Oh, Jerman Soviet. Timur itu komunis sama apa lagi sih? Komunis sama sosialis. Emang iya. Iya, jadi sosialis itu paham di mana bahwa semua orang itu harus meratakan semua dari segi kehidupannya, mulai ekonomi. Terus misalnya nih, lo mau punya istri 2, lo mau apa? Misalnya nih sosialis ini lo tuh kayak jadi gimana ya? Lo punya istri, lo mau nikah lagi, namanya apa kalau misalnya nikah? Poligami ya? Ya, poligami. Lo punya istrinya si Vina nih misalnya, lo pengen punya lagi istrinya tuh kayak si siapa ya, kayak si Vira gitu kan. Lo mau dua-duanya, jadi nggak bisa, itu udah diatur. Jadi setiap warga masyarakat tuh harus Berarti rata gitu, Iya, berarti kayak bebas kan. nggak bebas, jadi rata. Misal lo kerja nih, nanti semua sama gajinya, jadi nggak ada yang kaya nggak ada yang miskin. Misal si tetangga lu kerja di perusahaan ini tapi perusahaan lebih gede, posisinya lebih gede, Gajinya lu kerja sama. di posisi ini perusahaan agak lebih kecil, gaji tetap sama. Itu diatur semua, jadi tanah-tanahnya pun udah diatur semua. Terus Lu mesti minta izin ke si pemerintah setempat. Itu sama mana? Oh tadi itu ya, ideologi sosialis ya. ya, Sosialis. Kan kita ngomong ke mana, si Jerman Timur ya. Iya, Jerman Timur. Itu kan si Uni Soviet. Nah si Uni Soviet itu juga apa ya namanya, Uni Soviet itu juga ngaruhin di bagian Eropa Timur. Ya. Dia ngaruhin semuanya untuk masuk si ideologi apa, ideologi komunis. ya komunis sosialis. Ya. Itu masuk ke bagian sekutunya si Uni Soviet. Sedangkan di Eropa Barat tuh lebih ke condong ke Amerika, Ya. ke NATO. Atau ya, atau Nah apa ya habisnya, jadi kayak zaman Timur tuh ya negara komunis, emang bukan komunis, dia punya presiden sendiri. Coba ya lu sebutin deh tokoh-tokoh bagian situ ya. tokoh-tokoh. Coba cok, maksudnya ya sebutin tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh Jerman Timur yaitu Johannes Biermann. Yang kedua Wilhelm. Kencangan ya coba ya. Yang pertama itu tokoh Jerman Timur Johannes Biermann. Yang kedua Wilhelm Reich. Dikit. Yang ketiga Walter Ulbricht. Dikit. Yang keempat Fritz Ebert. Yang kelima Weizsäcker. Yang keenam Sabine Bergman. Ngomongin lo aksennya aksen Indonesia aja, nggak usah pakai aksen luar negeri ya. Iya. Nggak usah Johnny Dickman, nah itu ngomong gitu aja. Nih coba ya. Lu udah selesai baca belum? Belum. Coba ya sampai habis deh. Yang kedelapan yang terakhir yaitu Manfred Dietrich. Nah, jadi si ini kan kita sebutkan tadi si siapa ya, si Jerman Timur itu kan apa namanya itu, sistem pemerintah kan demokratik. Iya. Apa ya? Mana itu? Bentar, gua cari dulu nih. Mana nih pengertian di bagian pembahasan. Sementara di Jerman Timur, waduh, kenceng banget ya, kipas angin loh. Angin sama anak ya. Iya, masuk angin gitu. Iya, tuh. Kayak pelan-pelan gue dikerok ya. Aduh. Mau kebelet aja. Mana nih? Sedangkan mana sih? Si Jerman tuh Republik Demokratik. Jadi dia itu ideologi komunis, tapi sistem pemerintahan apa namanya, sistem pemerintahan demokratik, sama kayak kita Indonesia. Kita ideologinya apa? Pancasila. Sistem pemerintahnya
Republik Nah, dong. Republik. Terus Jadi gimana ya, si Jerman Timur itu walaupun komunis tapi dia nggak sekomunisnya si Uni Soviet, jadi dia memiliki pemerintah sendiri walaupun tetap dipegang sama si Uni Soviet itu. Nih misalnya si Johannes Dikman ini itu ialah presiden pertama, masa mau presiden pertama ya, dia tuh presiden apa ya, bisa dibilang tuh kayak presiden buat-buatan dulu lah sebenarnya. Paling lama itu presiden tuh si Walter Ulbricht, Walter Ulbricht. Nah si Walter Ulbricht ini presiden paling lama dari tahun, setahu gue ya, dari tahun 70, enggak, dari tahun 60 sampai 80 itu presiden paling lama. lama juga ya berarti. Iya cok, itu banyak beberapa tahun anjir. Iya tuh. Ya dari 60 sampai 80. Siapa ya? Soeharto cuy. Soeharto di tahun berapa sih? Hah? Soeharto Lama juga sih. di tahun berapa sih dia? Karena lah paling lama. Soeharto lah. Iya. Soekarno kan dari tahun 45 anjir. Iya, betul. Dari pemilihan apa tuh gue lupa namanya tuh, pemilihan itu terus dipilih Soekarno jadi presidennya. Iya. Terus Itu kan awal-awal Soekarno kan pemegangan tertinggi katanya itu ya kan di Soekarno tuh sistemnya apa ya? Republik namanya apa sih namanya? Kabinet. Kan ada kabinet parlementer, kabinet apa coba? Pokoknya si itu dulu yang dipegang, pokoknya semua keputusan kebijakan negara tuh diambil sama si Soekarno. Terus baru Soeharto apa sih tahun 65 ya pas Iya. komunis ya G13 PKI. iya. Bisa nih di Godita ya. Iya, Cok. Parah sih kasihan. Lu kasih sama siapa? Lu kasih sama siapa? Lu tuh nonton TV aja tentang sejarah lu nggak tahu ya, bisa-bisa lu kasihan. Ya lu kasihan aja sama jenderal-jenderal, Cok. Kasihan apa? Lu aja upacara malesan lu ya. Lu bisa kasih kasihan sama jenderal lu ya. Gimana mas-masan gue pacaran di belakang terus. Lu upacara di belakang gua lu itu cok parah lu. Jadi ini sampai mana gitu? Soeharto. Kata ya. Gue kayak gitulah. Ya latar belakangnya gimana sih? Bisa bentuknya si Jerman Timur ya? Kita Coba ya, belakangnya baca latar aja. belakangnya deh. Latar belakang runtuhnya Jerman Timur. Jangan ya? Setelah Perang Dunia II selesai tepat pada tahun 1945. Iya, maju nih yuk, gak kasih kamera aja. 1945 ini ditandai dengan kekalahan Nazi. Nah, Ah, antara Nazi Nazi. Jerman Ya. berdiri di situ kan. Jangan yuk. Dikuasai oleh 4 negara pemenang, yaitu US, Betul. Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Ya. Nah, dari keempat negara yang menang ini, mereka ini menguasai Jerman itu karena mereka merasa berhak mereka ini sebagai negara pemenang gitu. Negara terkuat. Negara terkuatnya. Terus PD2 atau Perang Dunia Kedua akhirnya setelah melakukan perundingan antara 4 negara pemenang, lalu terbentuklah Jerman Timur. Nah, Jerman Timur ini berdiri pada tanggal 7 Oktober tahun 1949 sampai tanggal 3 Oktober 1990. Nah, setelah 4 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan 4 bulan setelah berdirinya, akhirnya Republik Jerman atau Republik Federal Jerman atau Jerman Barat memiliki dua landasan ideologi yang sangat berbeda banget. Nah, Jerman Barat berideologi liberal kapitalis, dan ketika Jerman Timur termasuk Republik Demokratik. Nah, dan sebagai negara pemenang perang, mereka berhak Jangan ya suara yuk. mengambil alih fungsi lahan pemerintah bagi negara yang kalah itu. Nah, jadi kayak gitulah ya. Tuh. Jadi perbedaan Jerman Barat sama Timur gitu. Jadi si itu kebentuknya 7 Oktober ya. 7 Oktober 1949 ya. Ya, Sampai 3 Oktober 1990 ya. 1990. Tahu juga ya? Itu perang dingin anjir, perang dingin mas tau gue tuh. Mulainya itu sekitar 1947 sampai berakhirnya Uni Soviet 1991. Tahu gue tuh kalau misalnya si
perang dingin ya. Berarti sama-sama sih. Iya, sama. Sama kan. Gue lahir tahun berapa ya? 2007. Udah saya berapa? Belum tahu bro. Bapak lu sendiri gak tahu parah lu. Main 5 kali. Lu sih gimana bener lu sumber paksa cuy. Gue nggak tahu. Bapak lu sendiri. Gue nggak tahu. Kita sama sih. Sampai Tadi kan kebijakan ya. Iya. Enggak lah, jadi kita latar belakang ya. Belakang. Latar belakang si Jerman Timur ya. Terus latar belakang Jerman saya tadi Jerman itu kan tahun 3 November kan? 3 November 1990. Iya. Bapak gue mau berapa ya? Oh masih tahun bapak gue kan lahir 72 kan? Hmm. Berarti pas tahun 90 tuh bapak gue berkuliah cok. Baru masuk UI kayak. Itu mau sekarang bapak lu udah mau kakek anjir. Kakek. Iya lah. Kalau dia udah lulus, Aku kan udah lulus aja udah kerja cok. ya kan siapa tahu nikah gitu. Nanti bapak gue kan gelucu ya, akhirnya nikah lagi cok. Ya apa dong? Masa udah umur 55 nikah lagi cok. Ya Kalau- apa sih? Ya kalau dapet yang muda kan. Iya kan. Muda-muda kan. Iya. Mantap ya. Gak tahu anaknya dapat. Iya. Iya. Ya anaknya dong. Terus apa ya kita si Runtunya tahun Runtunya itu kan tahun berapa tuh? Tahun apa sih? 1989 yang tembok Berlin. Buka atau untuk si Jerman Timur kan 3 November 1990. Hmm. Nah itu tuh paling ditandai itu fenomenal dari si paling sebelum itu peristiwa paling terkenalnya tuh runtuh tembok Berlin tahun 9 November ya 1900. Ya, 9 November 1989. 1989. Jadi para untuk zaman timur tuh gara-gara sih masyarakat zaman timur tuh iri sama Barat yang barat. karena perkembangannya lebih maju. Doi. Beda sama Jerman Timur yang perkembangannya itu yang ya gimana gitu. Karena tuh masih di Uni Soviet masih berpegang teguh pada pusat. Padahal ada presiden sendiri cuy. Mana ya? Jadinya korup kali. Iya cuy. Kayak sama sih. Tahu ya. Kayak sama sih. Kartu merah nih kita. Ini tembok ini bisa dicari cuy tembok ini. Bahaya ya. Bahaya anjir. Iya juga ya. Tahun berapa ya? Itu Soeharto masih di jabat ya? Iya. Terus main apa kan dia? Gara di itu kan juga dismoneter kan? Iya. Sama juga dia yang jabat Gara apa sih? itu. Backingannya kayak gede ya? Iya juga. Tapi kayak Amerika ya? Tapi bagus, Cok. Apa coba bagusnya anjir? Ya bagus aja gitu sistem pemerintahannya. Apa? Kayak misalkan lu ada yang masih tembak udah. Jadi kayak mata-mata intelijen gitu. Siapa? Ya itu Amerika. Gue curiga dulu kayak di sini tuh dulu tuh zaman Soeharto sebenarnya nggak ada pengemis, nggak ada tukang sampah, cok. Iya, Cok. Yang hotel itu ya semuanya. Jauh-jauh nih sniper der gitu. Lu punya kuasa, bagi Enggak gua dong. Punya jabatan lu punya kuasa. Lu punya jabatan lu punya kuasa. Iya. Bagi gua, Enggak. gua juga takut sih. Gua juga takut cuma ngomong macam-macam kan gua bukan siapa-siapa kan. Kan nggak lucu, lu lagi ke warung gitu mau Gini ya kan lagi. lu lagi mau beli sebat tiba-tiba padahal lu dikaitkan yang sniper der mati lu Lebih tempat. itu masih mending, cok. Lu bayangin kalau bagi berak kan. Berak di WC tembus WC ya dari tembus gentengnya. kan. Gue kan lagi menikmati senja gitu kan. Lu tahu gak sih Lagi enaknya sebat ya ya gitu. kan? Ditembak anjir langsung longkatnya dunia. Iya, Cok. Lagi boker tiba-tiba langsung lockout gimana anjir. Parah cok. Ini sampai mana ya? Nah, ini mah runtuh tembok timur ya. Itu tuh juga gara-gara tuh tembok timur itu orang-orang Jerman Timur itu pembangunan ekonomi itu sedikit karena yang investasi itu dikit. Kayak gara-gara masih berpegang pada Uni Soviet, karena masih komunis. Komunis. Nah, menurut gue ya dari analisis gue ya, si dia runtas Jerman Timur tuh nggak cuma itu doang, cok.
kayak ada juga itu gara-gara kebijakan Grenos sama Prestonica. Coba deh yuk kebijakan Grenos itu apa? Apa sih itu kebijakan Grenos? Kebijakan Grenos adalah kebijakan keterbukaan pada semua Coba ya, bidang ngomong jangan di gini. institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kebijakan ini dicetuskan oleh Gorbachev sebagai tanggapan atas kemerosotan ekonomi dan politik yang terjadi di Uni Soviet pada waktu itu. Glasnost dibuat untuk mengurangi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang mengelola pemerintahan Uni Soviet. Di samping itu, Glasnost bertujuan untuk memerangi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan di partai komunis maupun pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan perestroika, yaitu bertujuan untuk mereformasi birokrasi dan ekonomi Uni Soviet yang sedang mengalami kemerosotan. Lewat kebijakan ini, pemerintah Uni Soviet berusaha untuk meningkatkan otonomi daerah. Selain itu, tujuan perestroika adalah untuk menyaingi Amerika Serikat dan Jepang. Ya. Perestroika ini dianggap juga sebagai awal mula gerakan demokrasi menuju reformasi di Uni Soviet. Gitu. Iya. Kayak kebijakan Grenos itu tuh paling parah cuy. Iya tuh. Kejam. Kejem, Iya. parah. Lu bayangin deh, lu kok pejabat Uni Soviet nih, lu tau gak sih kalau orang komunis gimana tuh, dia tuh suka nyembunyi fakta, pokoknya dia tuh suka nyembunyi kasus-kasus dia lah. Nah terus si Uni Soviet ini bikin kebijakan itu supaya transparan gitu semuanya. Nah si penjabat Uni Soviet ini pada nggak suka sama sama presiden Uni Soviet, jadi mereka tuh membangkang terus kudeta ya gitulah. Nanti pokoknya pada tahun 98 ya 91 si Uni Soviet runtuh gara-gara ya gitu. 91 cuy. Siapa kayak Jerman Timur ya? Iya. Iya, sebenarnya gitu juga ya. Gue baru nggak. Jerman Timur pun 91 juga ya. 3 November kan? Iya. Kayak dampaknya tuh nggak cuma dari si tembok Berlin juga deh. Ada banyak tuh. Coba sebutin ya dampak salah itu. Dampaknya nih ada 6. Yang pertama itu penyatuan kembali negara Jerman atau yang disebut dengan reunifikasi. Yang kedua meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan oleh biaya persatuan ulang yang sangat tinggi hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jerman yang tersendat. Yang ketiga itu runtuhnya tembok Berlin. Yang keempat terjadi pemilihan umum untuk pertama kali sejak tahun 1932. Yang kelima hilangnya pengaruh komunisme di negara Jerman. Yang terakhir menjadikan negara Jerman itu sebagai negara merdeka setelah perbedaan yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur yang kembali bersatu. Itu dampak. Iya dampaknya. Ada berapa? Ada 6. Ini tak kira apa sih? Gitulah. Dampak Rakyatnya dia Menjadi negara merdeka setelah Jerman Barat dan Timurnya kembali bersatu lagi gitu. Ya, kan tadinya bisa Bisa jadi beda ideologi Enak juga. ya? Kisah cinta siapa ya? apa deh? Ya lu kali mau pindah. Salvina. Mungkin cuy. Sekarang lah. Udah agama cuy. Ya enggak apa-apa, Cok, kalau udah agama mah. Gue ajak Vina kali ya? Jadi Udah. daripada beda kelas. Apa ini buat beda kelas? Udah kelas, jangan peka. Ya. Lu kemarin pas tembak sih itu gimana sih? Dia kelas 10 ya? Beda gua. Di tangga ya? Lu minimal pilih tempatnya yang tahu dikit lah. Lu nembak cewek di depan jalan tembak dilewatin orang. Gimana sih lu? Terus lu gak terima banting-banting itu lagi lu. Banting-banting apa? Ya gua enggak tahu anjir sumpah. Banting-banting pintu Tadinya lagi gua buat pengen ngecek. gojekin kafe tuh biar Bener, lebih dia keren. beneran. Iya, cuman malas gua gitu. Dia yang ngechat yang artis, Cok. Dia bukan ngecat artis, dia risih sama lu. Enggak sih, Cok, artis anjir. Dia risih sama lu. Lu bukan siapa-siapa yang ngecat, dia risih anjir. Kagak, Cok. Gua nih, gua ngecat Gua chat artis. apa ke Pina? Gua ngecat Vina.
kayak gua nih, gua ngechat sama Luna Maya, lu mikir gak sih bakal dibahas sama dia langsung? Ya itu lu kejauhan cowok. Ya itu biar kata lu gitu sih, Lisa itu Luna Maya, kan lu tuh kan manusia gua kan biasa. pertama kan awalnya mau kenalan doang, kenalan. Terus Ya kenalan basa-basi doang. sama si Lisa, Yoi. lu suka baper, Nggak baper juga. lu baper gitu. Iya, Cok. Lu kayak nggak coba aja anjir. Ya udah gitu aja kali ya. Iya. Zaman Timur tahun kebikinnya tahun 1949, berapa sih tanggal 27 ya? November mah iya. Yuk lu parah lu podcast kaki lu mau ditembak paksa lu. Yo gak boleh gitu yo, istighfar. Sadu yuk. Itu mualaf. Ya weh gitu lah ya. Iya. Zaman Timur 27 November tahun 1949 atau 3 November. Oke banyak lah kejadiannya lah ya. Iya. Terus fenomena paling mencekam itu pasti orang-orang tuh kalau kejadian tuh pasti terkenakan tembok Berlin tuh. Iya. Itu salah satu momen dimana 1 tahun sebelum merdeka terjadi reunifikasi antara si Jerman Barat sama Jerman Timur itu sih. Iya. Terus ada kayak Soeharto lagi presidennya apa? Oh iya, Cok. Barat cok. Aduh. Berapa tahun sih? Lama ya? Apa, Cok? Di tahun 60 sampai tahun 90 cok, 80 anjir. Iya. 20 tahun anjir. Coba lu bayangin deh hidup di zaman dia. Susah kayak gitu. Susah aku juga ya. Mau ngomong apa nggak bebas ya. Untung kita nggak ada. Oke. Jadi kita hidup udah zaman Jokowi ya. Iya. Jokowi. Iya, Cok. Lu nggak lucu aja, lu keluar dikit tiba-tiba ditembak aja. Yo lagi BAB. Kan enggak lucu ditembak kan kita ngomong macam-macam kan habis ngomong politik. Mula genteng lu bajak ke tetep aja tembus ya. Kan tembus Iya, keteng ya. keteng. Lagi enak-enak nongkrong nih, Diteng tiba-tiba ya. rokok. Roket coba balistik ya datang coba nuklir. Nuklir, Cok. Dan terus satu lagi ya. Terus dampak-dampaknya banyak juga ya dampak-dampaknya. Selain dampak timur ada apa gitu dampaknya. Yang jelas komunis hilang dari zaman timur sih. Betul. Jadi ikutin si zaman barat. Karena emang timurnya udah kayak kalah kan. Ya iyalah kan Soviet dulu kan. Terus apalagi ya si itu ada terjadi pemilu lagi cuy. Pemilu pertama. Tahun dari tahun 32 tuh ya. Akhirnya tahun 91 ada pemilu lagi. Itu gara-gara kan 32 tuh gara-gara dulu Hitler tuh kan yang mimpin kan. Iya. Ah coba ya dulu ya dia nggak ketolak kelas seni Cok. Iya, Cok. Lu tau gak sih? Iya, tahu. Coba nggak ketolak kelas seni Cok. Gak bakal kayak gini perang. Nggak bakal jadi perang, Cok. Kayak ini rumah gue kayak gini udah kayu-kayu ya. Iya, Cok. Ada apa namanya lampu-lampunya gitu ya. Udah jadi emas, Cok. Iya. Oh gitu ya kali ya. Iya. Selesai gak sih? Udah ini selesai ya. Boleh. Oke Pak Aksan, terima kasih pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kami berucap kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.